Oke, halo teman-teman trader investor seluruh Indonesia. 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Para subscriber dari YouTube Hermanto Sardania, ketemu lagi di video ini. Video saya, video yang ditunggu-tunggu. Nah, karena banyak sekali selama ini yang komentar, Mas AS kok sekarang pembahasan sahamnya kok yang udah naik-naik ya, yang belum naik mana gitu. Lah, gimana ya? Memang kondisi bursanya sedang naik, ya sahamnya sudah pada naik. Kalau saya nggak bahas saham yang sedang naik, ya nggak ada saham dong. Saham kan saya perlu bahas saham yang memang kalau setelah saya bahas naik, teman-teman beli naik gitu loh. Ngapain saya bahas saham yang ada di bawah tapi nggak naik-naik, kan percuma juga buat teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tapi kali ini dalam judul cuan maksimal dari turnaround story ini, sahamnya in the big picture sebenarnya belum naik tinggi. Bahwa dia sempat naik, baru 1-2 hari terakhir ini sempat naik, iya. Tapi kalau dibanding saham-saham lain, dia masih laggard, masih jauh. Gitu loh. Jadi potensi kenaikannya masih cukup tinggi. Ya, ini ada turnaround story. Teman-teman tahu ya, turnaround story itu dari saham yang busuk banget, tahu-tahu berbalik, performance-nya bagus, cetak laba bagus, akhirnya kenceng harga sahamnya. Itulah namanya turnaround story, dan ini ada. Nah, sekarang buat yang merindukan saham yang masih di bawah, Mas AS ada saham yang masih di bawah nggak ya? Ada saham yang masih bisa dibeli nggak ya, yang harganya masih bawah? Loh, ini nih saya kasih saham, mudah-mudahan ini masih oke di bawah. Bahwa nanti dalam jangka pendek teman-teman mau hitung-hitung lagi, boleh. Oke? Nah, seperti biasa ya, like, share, dan pastikan subscribe buat yang belum subscribe biar nggak ketinggalan. Terus juga ini ada disclaimer, teman-teman. Loss rugi menjadi resiko tanggung jawab sendiri ya. Jangan nyalain saya, orang kalau profit saya nggak dikasih duit. Kira-kira kan seperti itu ya. Memang di bursa saham itu kan resikonya tinggi, gainnya juga tinggi, jadi resikonya tinggi. So, teman-teman semuanya harus tahu. Saya akan tetap lakukan objektif saya, tujuan saya, bahwa video-video ini untuk mengedukasi semua trader investor seluruh Indonesia yang selama ini buta, yang selama ini dibohongi orang-orang, makin pinter setelah nonton video saya. Oke, saya lanjutkan ya. Obati sesuai penyakitnya. Gitu ya. Kalau sakit kepala, dikasih proma, ya malah bubar. Kepalanya makin sakit, perutnya jadi sakit. Gitu kan? Obat itu kan sesuai penyakitnya. Kalau penyakitnya sakit kepala, ya dikasih obat sakit kepala. Kalau penyakitnya kelilipan, ya dikasih tetes mata. Kan kira-kira gitu aja. Pokoknya obati sesuai penyakitnya. Nah, ini sebenarnya filosofinya apa? Filosofinya tuh simple. Kalau ada perusahaan, kalau ada emiten, ya, yang sekarang punya penyakit, teman-teman liatin, penyakitnya emiten ini apa? Supaya nyambung. Ini trik sederhana ini ya. Trik sederhana ini sudah saya gunakan dari mulai saya kenal saham tahun 2015-2016 tuh saya. Emiten ini penyakitnya apa ya? Oh, penyakitnya ini nih, utang dolarnya gede. Oh, nanti kalau begini sembuh nih, kenceng nih. Bener, itu tuh sembuh. Nah, sekarang sini sama nih, emiten ini punya penyakit. Emiten ini punya penyakit, dan sekarang kita lihat apakah emiten ini akan segera mendapatkan obatnya. Maksudnya obat yang tepat ya, obat yang tepat sesuai dengan penyakitnya. Nah, kalau obatnya ini tepat, emiten ini pasti naik. Itu menurut pengalaman saya bagi dalam video ini. So, kunci pertama adalah obati sesuai penyakitnya. Kira-kira gitu ya. Lihat, ini nih contoh saja ya. Lihat, INKP, Indah Kiat Pulp and Paper. Dari zaman dulu, nggak pernah naik nih perusahaan. Flat aja harga sahamnya. Ini sampai capek nih yang pegang nih. Harga sahamnya 1.100, 1.200 gitu terus. Ya. Terus nggak pernah naik. Terus 2017 tahu-tahu naik tinggi. Dari harga 800 apa ya waktu itu INKP sampai 20.000. Kok kenapa bisa kenceng begini? Ya karena ketemu penyakitnya. Penyakitnya apa Mas? Penyakitnya demand pulp, harga pulp. Di zaman dulu nggak pernah bagus. Ya, harga pulpnya naik tinggi, demand pulpnya naik, industri e-commerce naik, kebutuhan untuk kertas, untuk pembungkus apa segala macam naik, plus beban hutang yang tinggi di masa lalu juga berhasil direstrukturisasi oleh Sinarmas. Dua penyakit itu beres.
langsung labanya tinggi kenceng. Nah, ini yang dimaksud turnaround star itu kayak gini. Penyakitnya apa? Ketemu penyakitnya naik deh kinerjanya, gitu. Ada lagi apa nih? Nah, Chandra Asri ya, TPIA. TPIA, lihat ini teman-teman nih. Ya flat terus. Karena ini berpenyakit. Bisnisnya waktu itu nggak oke. Karena apa? Karena harga minyak mahal. Dia kan bahan bakunya si TPIA itu kan kondensat. Kondensat itu pokoknya kira-kira teman-teman, kondensat itu satu sumur dengan minyak lah gitu. Cuman kondensat itu grade yang paling tinggi gitu. Nah, setelah harga minyak jatuh, kondensat jatuh, laba dia tinggi nih, kenceng naik. Nah, itu ada penyakitnya, ada obatnya gitu. Ya. Lanjutkan lagi. Ada lagi apa nih? Wismilak. Nah, Wismilak juga ya. Wismilak turun. Wismilak turun, anjlok kenapa? Ya karena rokoknya nggak laku. Rokoknya nggak laku, kalah dengan Gudang Garam, kalah dengan Jarum, kalah dengan HM Sampurna, kalah dengan merek-merek lain lah. Rokoknya nggak populer. Karena dia nggak bisa bermain dimanapun. Karena ya HMSP, Gudang Garam harganya sama-sama. Ternyata ada obatnya. Obatnya itu bukan obat buat dia, tapi obat untuk problem masalah kompetisi ya. Kan selama ini problemnya Wismilak ini kan kompetitor. Ternyata ada obatnya, yaitu kenaikan harga cukai yang berkali-kali dan sangat tinggi sehingga memukul harga memukul kekuatan kompetisinya si Gudang Garam, HM Sampurna. Mereka harga rokoknya jadi mahal. Penjualannya jadi turun, orang pindah mencari rokok yang lebih murah dengan kualitas yang mirip-mirip atau bisa dibilang sama. Kencenglah dia naik tuh. Artinya apa? Pokoknya kalau ada penyakit, cari obatnya yang tepat. Itu pasti berhasil. Jadi tiga saham tadi itu contoh-contoh saya teman-teman. Itu bukan saham yang saya maksud. Itu contoh untuk mengkonfirm bahwa kalau punya penyakit, ketemu obatnya yang tepat, naik itu barang. Gitu. Nah, ini ada emiten nih. Liatin harganya teman-teman ya. 1.400, 1.500. Anjlok, serut. Sekarang harganya 200-an. Sekarang harganya 200-an. Bahkan kemarin sempat 100-an. Tapi ini belum naik banyak lah. Dibanding yang lain yang sudah tinggi, dia belum naik banyak. Ya kalau ini sekarang harganya 200, ya 230. Naik menjadi nggak usah jauh-jauh ke 500 saja sudah seger lah. Yang modalnya 1M jadilah 2M. Syukur-syukur dikasih sampai 800 kan lebih seger lagi. Gitu ya. Nah, penyakit utama emiten ini adalah tata kelola atau GCG. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini dia. Lipo Karawaci. Oke. Lipo Karawaci. Harganya 206 baru 200. Belum naik banyak teman-teman ya. Nah ini buat teman-teman yang udah naik. Ya memang kemarin sempat naik tinggi. Jadi ceritanya kemarin baru saya share di grup AIC Andara Investment Club. Kenapa nggak di-share ke Big Reward Mas AS? Karena tidak ada waktu untuk menjelaskan. LPKR ini kan saya pernah sampaikan bahwa tolong hindari Lipo dan Bakri. Contoh begitu ya. Saya kan pernah contoh tolong hindari Lipo dan Bakri. Dilarang beli Lipo dan Bakri. Nah, LPKR ini kan Lipo. Nanti kan saya jadi diserang balik loh. Mas saya kan pernah larang orang beli Lipo. Kenapa Mas saya sekarang beli Lipo? Nah, kemarin di grup saya di Andara Investment Club, saya info beli LPKR. Setelah confirm dengan teman-teman fund manager gede-gede, oke, jalan. LPKR jalan, teman-teman beli, akhirnya naik tinggi. Hampir arah juga ini. Tapi dibanding dengan saham-saham yang lain, LPKR ini belum naik banyak, teman-teman. LPKR belum naik banyak, jadi teman-teman yang mau nyari saham sekarang, tanya, Mas AS, apa nih saham yang kira-kira belum naik banyak? Ya, salah satunya ini. Oke. Nah, tapi ini kan Lipo Mas AS. Ya, tentu kan saya ada alasan dong. Saya kan nggak semata-mata kasih, oh ini loh informasi mengenai LPKR menarik.
tanpa ada landasan yang kuat, saya juga tentu nggak berani ya. Tentu ada hal-hal mendasar yang menjadi pijakan saya kenapa LPKR ini ya paling tidak patut diperhatikan lah oleh teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini hanya strategi saja? Nah, gitu ya. Apakah ini hanya strategi saja? Maksudnya strategi itu apa sih? Maksudnya strategi itu, LPKR kan selama ini turun dalam. Turun dalam karena masalah tata kelola yang nggak bagus lah, kasus ini, kasus itu. Penjualannya juga turun drastis, kinerjanya turun, akhirnya harga sahamnya turun. Nah, apakah turun ini hanya sekedar strategi saja? Kita lihat ya, kita lihat apakah ini hanya sekedar strategi atau ini apa gitu ya, kita lihat ya. Nah, hal penting yang teman-teman mesti pegang adalah beberapa emiten grup LIPO dengan tata kelola baik. Oke ya. Beberapa emiten grup LIPO dengan tata kelola baik menurut saya. Pertama, Multipolar Teknologi, kodenya MLPT. Kedua, LinkNet dengan kode link. Ketiga, Multifiling Mitra dengan kode MFMI. Oke ya. MLPT, LinkNet, MFMI. Ini tata kelolanya bagus. Ini grup LIPO juga. Ya. Jadi kalau kalau bisa kita simpulkan di awal bahwa sebenarnya di dalam grup LIPO juga tidak semuanya tata kelolanya nggak bagus. Kalau teman-teman mau lihat semua grup yang parah semua, ya Bakri lah. Hampir semua perusahaan nggak ada yang beres itu. Mana ada yang bagi dividen. Perusahaan ini semua bagi dividen. Dividennya tinggi-tinggi loh ini. LinkNet dividennya kenceng. MMFI lebih kenceng lagi dividennya. Multipolar Teknologi juga gede dividennya. Emang dividen itu cuman dibagi buat pemegang saham atau keluar familinya LIPO? Enggak lah. Teman-teman kalau beli MLPT sebelum cum date, ya dapat dividen. Beli LinkNet dapat juga, MFMI dapat juga. Artinya apa? Artinya mereka kasih uang ke investor. Pokoknya teman-teman, perusahaan emiten yang bagi dividen itu salah satu indikator kuat tata kelolanya bagus. Perusahaan yang jeblok, yang manajemennya busuk, yang nakal lah, nggak mau mereka bagi dividen. Percaya sama saya, nggak mau. Sayang mereka. Mending mereka gedein di biaya apalah, dikeluarin dari situ. Sewa apalah yang biaya nggak jelas, nanti sewanya sama grup sendiri, perusahaan tertutup, masuk kantong sendiri, pasti begitu. Nah, tapi ini enggak. Ya, LinkNet, Multifiling, Multipolar tuh bagus. Teman-teman saya kasih tahu, contoh misal Multipolar Teknologi. Multipolar Teknologi itu yang bawa sistem perbankan pertama kali di Indonesia loh. Lewat IBM dulu namanya IBM AS400. Bank-bank awal-awal. Terus kemudian ATM seluruh Indonesia tuh dulu mereknya IBM. IBM tuh mesin-mesin ATM. Itu dulu yang ngerjain multipolar semua loh. Multipolar Teknologi. Jadi nggak mungkin kalau tata kelolanya buruk terus IBM di situ terus sampai sekarang gitu, menurut saya sih enggak ya. Artinya apa? Artinya poin pentingnya sekali lagi adalah teman-teman. Di dalam grup LIPO itu, banyak juga perusahaan yang tata kelolanya bagus. Nah, sebenarnya nyambung dengan pertanyaan saya. Jangan-jangan LPKR itu sebenarnya strategi aja gitu loh. Dibikin-bikin begitu supaya apa? Supaya jeblok nih. Supaya jeblok. Nanti ada slide terakhir saya jelaskan. Saya dengar cerita ini dari senior lah ya. Dari yang sudah di bursa tahun 90 lah. Itu cerita ke saya, tapi nanti terakhir. Nah, saya lanjutkan dulu saja pembahasannya ya. Ini ada juga beberapa emiten grup LIPO dengan tata kelola baik, tapi menuju sunset. Ya, menuju sunset itu apa? LPPF. Oke, LPPF. LPPF ini dulu bagi dividen loh, rutin. LPPF itu asingnya gede waktu itu. Serius, LPPF itu dulu harganya 18.000 sampai 23.000 di situ. LPPF itu dulu emiten favoritnya asing. Kenapa?
Ini perusahaan profitable banget dan dividennya nggak pernah absen. Dividennya juga gede. Profitable banget. ROE-nya tinggi. Ya kelolanya bagus banget, tata kelolanya bagus. Nggak mungkin nggak bagus bisa seprofitable LPPF itu. Dan kelihatan angka profitnya. Perusahaan yang tata kelolanya buruk, nggak bakalan tuh dibikin profit gede-gede gitu. Nggak bakalan juga mau bagi dividen. Ini dulu bagus, cuman ini masalahnya sunset. Ya, industrinya sudah sunset, entah gimana udah menurun-menurun kinerjanya sampai sekarang. Nah, sekarang kenalah dia suruh beli Nobu. Nah, itu apakah skenario nanti kita lihat. Di bawahnya tuh ada tuh nanti saya tambahkan ya. Adakah kesempatan untuk LPKR? Nah, kan ceritanya begini kan. Sekarang matahari nih, LPPF dari tata kelola baik menjadi nyungsep gitu kan. Kira-kira kan gitu. Nah, sekarang yang ada LPKR nih, yang menurut teman-teman sekarang nih, menurut investor seluruh Indonesia yang tata kelolanya selama ini nggak baik, apakah ada kesempatan LPKR? LPKR ini ya, apakah ada kesempatan nih untuk LPKR yang selama ini dicap sebagai perusahaan dengan tata kelola nggak baik menjadi perusahaan yang tata kelolanya bagus? Nanti tampilnya di sini nih, LPKR nih, menjadi bagus. Apakah ada kesempatan? Sekarang kita lihat ya. Apa yang sudah mereka lakukan? Ya, apa yang sudah Lipo lakukan atau manajemen LPKR lakukan untuk membenahi itu? Artinya udah ada obatnya belum penyakit itu? Ingat, penyakitnya LPKR cuman GCG loh. Produk-produk dia bagus loh. Siapa nggak kenal Lipo Karawaci? Bukan abal-abal loh ya. Nih, Lipo Karawaci bajak mantan direksi Unilever. PT Lipo Karawaci mengumumkan penunjukan Tevilian Yudhistira Rusli sebagai Chief Financial Officer, CFO perusahaan. Manajemen LPKR memaparkan Yudhis itu maksudnya Pak Tevilian Yudhistira ya, CFO yang baru. Manajemen LPKR memaparkan Yudhis akan bertanggung jawab atas fungsi keuangan dan tata kelola perusahaan. Posisi terakhir sebelum bergabung dengan grup Lipo yakni Auditor of Unilever Global Business berbasis di London, Inggris. Sebelumnya, Yudhis pernah menjabat sebagai Chief Financial Officer, ini bekas CFO-nya Unilever Indonesia selama 5 tahun. Dengan posisi itu, LPKR menilai sosoknya memiliki pengalaman yang kuat dalam mengelola keuangan salah satu perusahaan konsumer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. So, LPKR bajak di mantan direktur keuangannya Unilever yang 5 tahun di Unilever, UNVR ya, Unilever ya. Unilever GCG-nya dipertanyakan nggak? Enggak dong. Terus sebelum bergabung dengan Lipo, posisi Yudhis ini setelah jadi CFO Unilever, dia jadi chief auditor ya, kepala auditor loh, kepala auditornya Unilever Global. Yang audit Unilever seluruh dunia dia kepalanya, berbasis di London. Posisi itu dibajak sama LPKR. LPKR gaji berapa ratus juta tuh ke orang itu. Nah, coba, apakah LPKR hanya guyon-guyonan doang nih? Hanya cari sensasi ngerekrut orang ini? Enggak lah, gila apa? Menurut saya, ini LPKR ini pokoknya mau digenjot. Tata kelolanya mau dibikin top, mau dibikin bagus. Itu dari sisi, sekarang sih yang sudah kelihatan begini ya. Nah, sekarang dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain ya. Pak Yudhis ini 5 tahun di Unilever Indonesia. Sekarang jadi Chief Auditor di Unilever Group di London. Terus mau direkrut sama Lipo. Kira-kira kalau Liponya masih busuk-busuk, masih nggak jelas, masih suka ngakal-ngakali, mau nggak Pak Yudhis? Nggak bakalan mau. Orang yang sudah bersih, orang hebat begini. Pasti Pak Yudhis mau. Dia juga challenge. Oke, gue mau gabung LPKR, tapi LPKR harus dibikin bagus ya. Tata kelola harus bagus ya. Semua harus transparan ya. Nanti auditornya yang bagus ya. Pokoknya harus investor juga harus diuntungkan. Dan pihak LPKR pasti mau. Oke Pak Yudhis, go ahead. Jalan. Benahi perusahaan ini. Jadikan perusahaan ini bagus GCG-nya. Jadikan perusahaan ini perusahaan yang profitable. Biar harga sahamnya naik tinggi. Pasti begitu. Nah,
Inilah yang menurut saya obatnya. So, selain Pak Yudis, teman-teman lihat, dari jajaran direksi itu, ada korseknya ya, corporate sekretarinya itu ex-nya Bank Mandiri. Jadi ini perombakannya ini nggak main-main nih LPKR nih. Menurut saya begitu. Ini kan saya kan riset teman-teman. Saya riset, saya cari-cari mana yang menarik. Yang ada yang menarik saya kasih lah ke teman-teman. Gitu, bukan saya keep sendiri. Memang saya orangnya begitu. Oke ya. Saya lanjutkan ya. Oke, yang dilakukan apa lagi nih? Emiten grup Lipo milik konglomerasi keluarga Riyadi, LPPF resmi masuk menjadi salah satu pemegang saham Nobu. LPPF kan beli Nobu ya. Ini nih lain cerita ya. Tadi tuh obatnya udah seperti itu. Sekarang apa yang sudah dilakukan? Tadi penggantian direksi bagus. Setelah direksi itu Pak Yudis bekerja, ini ada lagi. LPPF beli sahamnya Nobu. Ya, harga pelaksanaan 755, 400 juta lembar, 302 miliar total duitnya. Ya, itu harganya premium, artinya yang jual happy, yang beli ya, yang beli saudara-saudara sendiri kan? Itu Nobu tuh punya siapa teman-teman? Nobu punya siapa? Nobu punya nih, saya kasih tahu ya. Nobu tuh yang punya PT Inti Anugrah Pratama. Inti Anugrah Pratama itu siapa? Itu yang punya LPKR. Jadi, Inti Anugrah Pratama sudah siapkan cash. Pokoknya Inti Anugrah Pratama itu juga sudah siap-siap. Mana bisnis-bisnis yang kira-kira tidak mendukung dalam jangka panjang, dibuang sahamnya. Dia mau masuk ke LPKR, mau gedein LPKR. Trust me, ini yang dilakukan oleh induknya LPKR juga sudah serius mau benahi LPKR. Dia jual Nobu, gimana supaya jualnya premium? Suruh saudaranya yang beli. Jadi sekarang yang jadi korban tuh LPPF. Makanya LPPF jangan dibeli. LPPF jual, belilah LPKR. Itu yang benar. So, jadi Inti Anugrah Pratama itu induknya LPKR. Nanti ada di bawah nanti kepemilikan sahamnya segala macam nanti ada. Tapi ini induknya LPKR. Kalau ini daftar pemegang saham Nobu. Ini daftar pemegang sahamnya Nobu ya. Mereka jual supaya harganya bagus, jualnya ke LPPF. So, sekali lagi, yang benar adalah, apakah LPPF bagus investasi ke bank? Ya, aneh saja ya, jualan baju tahu-tahu investasi ke bank. Perusahaan retail tahu-tahu jadi perusahaan investasi. Ya, sudahlah, pokoknya LPPF sekarang jadi tempat buangan-buangan barang-barang ini aja. Tentu ada siklus lah di grup Lipo ya, mana yang mau dibesarkan, mana yang mau tiarap, sekalian tiarap saja, mana yang mau dibesarkan, ya itulah yang akan dibesarkan. So, sekali lagi, rekrutmen orang-orang baru yang mayoritas dari luar Lipo itu, ada Pak Yudis terutama, tentu ini bukan hal yang remeh-temeh, bukan hal yang kebetulan, bukan hal yang biasa saja, pasti ada hal luar biasa di balik itu semua. Oke, saya lanjutkan ya. Apa yang sudah dilakukan? Nah, tadi kan sudah ya, tadi yang dilakukan penjualan Nobu. Kemudian, akuisisi Mall Puri, anak usaha Lipo Karawaci siap right issue 3 triliun. Nah, teman-teman, LPKR itu punya namanya Lipo Malls Indonesia Retail Trust, LMIRT. Itu ya semacam entity gitu ya di bursa Singapura sana. Itu dia mau mengakuisisi, itu anak usahanya LPKR juga. Dia mau mengakuisisi Mall Puri. Mall Puri itu punya siapa? Punya Lipo. Punya Lipo juga. Punya LPKR juga. Punya anak LPKR. Tapi yang di Indonesia sini. Jadi, penjualan 3,5 triliun ini termasuk harga yang fantastis. Harga yang premium banget juga. Kenapa? Lagi-lagi itu. Jadi, pasti ini termasuk hasil racikan Pak Yudis, jualan Nobu, jualan mall ini. Tentu uangnya lebih penting untuk pengembangan segmen-segmen bisnis lain yang menurut manajemen Lipo, manajemen LPKR sekarang lebih prospeknya lebih bagus untuk pertumbuhan perusahaan ya. Jadi Mall Lipo Puri ini dijualnya ke anak perusahaan sendiri juga yang listing di Singapura. Tapi di sana akan right issue. Artinya apa? Artinya, jadi Lipo sekarang cari duit orang-orang Singapura, investor Singapura untuk beli Mall Lipo dengan harga premium. Itu menurut saya itu langkah bagus. Tentu dapat uang sebegini besar nanti akan dipakai, akan digunakan untuk proyek-proyek yang menurut saya
lebih bagus ya ke depan, untuk pertumbuhan lipo lebih bagus. Proyek apa kira-kira? Ya kira-kira proyek yang sekarang ini penjualannya lagi bagus gitu aja. Terus apalagi yang bagus? Yang bagus nih, bond price-nya lipo. Lipo tuh LPKR tuh kemarin bondnya ya itu sempet ke triple C ya atau triple D. Pokoknya udah jang lah. Jang ya. Nih, dia sempet rebound kemudian jatuh. Nah, ini nih sudah rebound lagi. Jadi teman-teman, ini listingnya di Bursa Singapura juga, bondnya LPKR. Jadi kalau bond teman-teman ya, bond surat utang, kalau harganya naik itu nanti translate-nya yield-nya rendah. Bond yang yield-nya rendah artinya bond itu diapresiasi bagus. Ratingnya harusnya bagus. Terus kepercayaan investor bagus. Terus kemungkinan gagal bayar juga kecil. Maka itulah yield-nya rendah. Maka itulah harganya naik. Maka itulah diserbu oleh investor. Seperti itu translate-nya. Jadi kira-kira sekarang confidence-nya para investor gede-gede terhadap bondnya LPKR sudah tinggi nih tuh, sudah naik, sahamnya belum naik. Biasanya teman-teman ini biasanya nih kalau begini, kita tunggu aja, nanti sama-sama kita update. Kalau dia bisa break level ini, bisa naik ke arah sini, harga saham pasti di HK juga. Karena kenapa? Ini sebenarnya ini linear dengan saham. Kalau bondnya diburu orang, dibeli orang banyak, artinya orang-orang confidence dengan kinerjanya. Pasti harga sahamnya juga ikut naik. Nah, ini semuanya paralel terjadi. Ini terjadi sejak Pak Yudis masuk. Dan saya sendiri sebenarnya cukup optimis beliau bisa membenahi lipo, khususnya dari sisi keuangan dan dari sisi tata kelola. Karena tata kelola itu yang paling dekat kemana sih? Ya ke keuangan. Kalau keuangannya udah dipegang orang bersih, sudah kuat, tata kelola udah pasti bagus. Tata kelola itu kan translate-nya ke nyuri-nyuri uang aja sebenarnya. Uang, ngatur duitnya nggak beres. Sehingga investor nggak kebagian apa-apa. Kan cuma gitu aja. Lah kalau keuangannya udah diatur dengan bagus, pasti bagus ini barang. Ada apa lagi? Nah, ini lagi nih. Emiten properti PT Lipo Karawaci membukukan kenaikan pendapatan pra-penjualan atau marketing sales sebesar 100% pada periode Januari sampai September. Luar biasa nggak ini? Ini pada saat pandemi loh ini. Pandemi COVID-19, marketing sales-nya naik 100%. Ini bukan penjualan ya. Ini namanya pra-penjualan. Pra-penjualan itu kayak orang pesen, orang DP gitu ya. Itu namanya pra-penjualan. Itu kapan terjadinya? Terjadinya di tahun-tahun mendatang. Artinya apa? Artinya perusahaan properti yang dilihat sebenarnya bukan penjualannya teman-teman kalau saham. Yang dilihat pra-penjualan. Karena harga saham itu lihat masa depan. Harga saham itu nggak lihat masa lalu. Harga saham itu nggak lihat kinerja hari ini. Harga saham itu lihat kinerja yang akan datang. Kalau kinerja hari ini bagus, masa depannya buruk, harga saham pasti turun. Tapi kalau kinerja hari ini udah jelek nih ya, tapi janji kinerja di masa mendatang bagus, harga saham pasti naik itu. Semuanya pasti begitu. Nah, gimana Mas AS untuk mengetahui masa mendatang? Nggak gampang, memang sulit. Tapi untuk perusahaan properti gampang karena ada indikatornya. Indikatornya apa? Ya ini dia marketing sales. Marketing sales sudah naik 100%. Ya, sudah naik 100%, marketing sales-nya tahun depan pasti kenceng ini. LK-nya pasti bagus, harga saham udah pasti naik duluan. Berdasarkan data yang dirilis Perseroan, emiten berkode saham LPKR mengumumkan marketing sales pada periode 9 bulan pertama mencapai 2,2 triliun. Jumlah itu naik 100% bila dibanding periode yang sama tahun lalu. CEO Lipo Karawaci, John Riyadi, dia ini masuk cucunya pendiri ya, optimis pra-penjualan tahun ini akan tercapai dan bahkan terlewati karena peminat properti masih tinggi walaupun di tengah pandemi. So, luar biasa ya. Pra-penjualan targetnya 2,5, sudah tercapai 2,2. Ini beyond expectation menurut saya pasti di atas di atas target pasti capaiannya. Ini landed house ya, kebanyakan rumah dan saya juga expect bahwa tadi uang-uang yang dikumpulkan tadi jualan Nobu, kemudian mulai jual mall Lipo Puri itu untuk proyek-proyek seperti ini yang memang marginnya lebih bagus dan ini proyek-proyek yang menyokong pertumbuhan ke depan yang menjadikan LPKR yang sekarang minus nanti menjadi plus sehingga
turnaround story-nya tuh komplit. Jadi sebenarnya ini sudah lengkap ya. GCG-nya sudah diperbaiki dan bisnisnya sudah kelihatan. Teman-teman, ingat saya pernah share video namanya Nike ya. Video itu saya lupa judulnya apa, tapi saya menceritakan Nike. Nike dulu harga saham mulai kenceng. Dulu di Nike itu ada namanya prapenjualan. Prapenjualannya itu adalah pesanan sepatu dari toko-toko seluruh dunia. Bukan penjualan toko, tapi toko itu pesen. Pada suatu saat setelah Nike itu terpuruk, tahu-tahu setelah rilis produk apa gitu, pesanan dari toko-toko, dealer-dealer sepatu seluruh dunia tuh naik tinggi. Itu belum terjual ya. Artinya kalau naik tinggi, toko pesan ke pabriknya naik tinggi, berarti kan end usernya permintaan tinggi dong. Itulah yang kalau di properti kita transit sebagai prapenjualan. Sama itu. Prapenjualan itu nanti akan jadi penjualan pada saatnya. Kalau prapenjualan sudah kenceng, penjualan akan ikut kenceng. Oke, kira-kira begitu. Oke, key takeaways-nya ya. Problem LPKR adalah tata kelola. Ya, kita setuju sepakat ini dari dulu juga dari teman-teman lama ya. Lipo itu tata kelola, ini ownernya lah bla 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 gitu ya. Yang kedua, terus dilakukan perombakan problemnya tata kelola. Yang kedua, telah dilakukan perombakan direksi dengan mayoritas dari luar Lipo Group termasuk ex-direksi Unilever. Ini obatnya. Beberapa restrukturisasi keuangan mulai dilakukan termasuk dukungan dari pengendali. Tadi ya. Kinerja luar biasa bahkan di saat pandemi, terlihat dari capaian marketing sales yang 100% naik. Kepercayaan asing yang terlihat pada bond market juga naik cukup signifikan. So, semuanya komplit di LPKR. Ini adalah modal, ini adalah syarat-syarat dari perusahaan turnaround yang seperti ini. Ya, yang biasa saya lakukan dari terdahulu saya beli apa tahu tuh naik, beli apa naik ini. Persis model-modelnya seperti ini. Ini Lipo LPKR ini syarat untuk turnaround-nya sudah komplit, tinggal tunggu waktu ini. Harga sahamnya juga naik tinggi kemarin. Kalau kemarin cuman retail-retail nggak jelas tuh ya, cuman retail-retail plankton pasti diguyur lagi tuh sama Big Boss. Lipo loh. Ini bukan saham yang saham-saham yang biasa, ini Lipo. Retail mau naik-naikin Lipo nggak bisa. Pasti dihajar kecuali Big Boss-nya market maker gedenya restu. Oke, go, kita mau naik bareng-bareng. Nah, baru. Kemarin, LPKR, waktu pertama kali saya call naik tinggi dia. Naik, kemudian sempat di 206, 208, dia turun lagi. Ke sempat level 200, 190-an. Tapi setelah sore dia naik kenceng lagi. Itu bukan retail. Artinya apa? Artinya fund-fund gede sudah mulai masuk. Ya menurut saya ya silakan teman-teman bagaimana ya, tapi ini syarat-syarat turnaround-nya sudah terpenuhi kalau Lipo. Oke, sekarang selanjutnya ya. Nah, ini adalah pelajaran penting mengenai Lipo di bursa. Ya, teman-teman ya. Ini adalah pelajaran penting mengenai Lipo di bursa. Ini pelajaran penting teman-teman. Ini saya dapatkan dari senior-senior terdahulu yang patut kita dengar suaranya, pengalamannya kita dengar. Ini pelajaran penting. Ini sebenarnya bisa untuk membantu kita mendampingi analisa kita di Lipo Karawaci. Kalau tadi kan analisa kita kan lebih ke turnaround story ya, syarat-syaratnya apa, yang sudah terjadi apa, fenomenanya apa, perbaikan-perbaikan apa. Nah, ini di luar itu. Tapi ini sangat menarik. Ini saya kasih tahu ya. Oke. Ini chartnya Lipo ya. Chartnya LPKR ya. Nih, ini chartnya LPKR. Menurut senior-senior, teman-teman kalau mau buka ini ke belakang boleh. Ini harganya ini di bawah, lalu naik tinggi 1.500, lalu turun koreksi lagi.
Ya, ya menurut senior-senior itu begini. Lipo itu ya. Harga saham itu kan partisipasi publik kan pasti gede ya. Seperti misal hari ini kan orang-orang pada mulai beli. Persis seperti, mungkin sekarang yang beli itu belum banyak, saya kasih tahu. Yang berani beli itu belum banyak. Kenapa? Orang-orang ini masih takut. Teman-teman percaya sama saya ya, nanti saat harganya sudah 500, semua itu analis-analis pasti bilang LPKR bagus, GCG bagus, bla bla bla, semua grup calling nanti. Dan semua orang masuk ke LPKR. Nanti pas pada saat harganya udah di atas. Hari ini belum ada yang berani. Hanya segelintir orang termasuk teman-teman di sini yang saya kasih tahu mungkin baru berpikir 2 kali untuk kemudian memberanikan diri atau mengubah paradigmanya, stigmanya terhadap LPKR. Ini saya kasih tahu begini. Saat ini naik tinggi, ini barang lipo ya, barang lipo ini ibaratnya sahamnya tuh istilahnya teman-teman senior tuh, rekan-rekan senior tuh mulai berserakan lah. Mulai berserakan nih, ya, mulai berserakan kemana-mana, nyebar kemana-mana lah, nih, udah nyebar kemana-mana, barangnya Big Fun nih, barangnya entah siapa, pokoknya Big Boss gede saya juga nggak kenal, Big Boss gedenya mulai nyebar kemana-mana, udah selesai dia, nah dia butuh barang lagi, gitu. Saat mereka butuh barang lagi, entah skenario apa yang dibikin, supayalah ini harga sahamnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, ini kalau dibilang istilah teman-teman senior tuh lipo waste ya. Cara lipo main di bursa itu, barangnya naik ke atas. Lalu nih barang berserakan kan, lalu turun. Sekarang nih dibikin turun. Gimana? Karena barangnya udah berserakan di luar. Nggak mungkin ini harga saham dinaikin lagi. Diturunin, pokoknya diturunin entah gimana caranya. Termasuk makanya tadi di awal saya tulis apakah ini skenario gitu kan. Skenario supaya harga barangnya turun. Tata kelolanya dibikin biasa aja lah, yang penting udahlah biarin. Nah turun nih pungutin sampai bawah pasti nanti. Nah dulu 2017 2016 banyak yang bilang nih Mas ES nanti ya, nanti saat nanti turun, saat nanti harga sahamnya nanti turun pada level tertentu gitu ya. Pada level tertentu, nanti ini emiten ini LPKR ini nanti akan RI tuh. RI-nya RI gede, RI masif, rasio masif. Kenapa? Supaya dia bisa kuasai perusahaan ini lagi, bisa kuasai barang ini lagi. Dia bisa beli saham tanpa harus nyari di market, beli saham dengan harga murah dengan jumlah besar. Itu tidak lain tidak bukan hanya dengan RI caranya. Nah, bener. Ternyata LPKR tahun kemarin sudah RI-nya di harga 236 kalau nggak salah. Jadi teman-teman saya kasih tahu, modal bandar gede LPKR itu harganya 236. Hari ini harganya masih di bawah RI. Jadi hari ini Big Fun itu masih masih koleksi. Even harganya 220 pun mereka masih HK, masih hajar. Masih kumpulin terus pokoknya. Masih kumpulin terus. Loh iya. Dia saja RI-nya aja harga 236 gitu loh. Itu barangnya udah di tangan. Nah sekarang barang-barang yang di market ini kalau ada barang nganggur, barang dijual-jual retail, dimakan. Sama mereka dimakan. Beneran itu. Masih di sini harganya. Nanti kalau di sini sudah cukup semua, barangnya udah kekumpul semua, udah diambilin semua, baru dinaikin lah. Sampai sini, baru deh mereka jualan lagi, distribusi lagi. Gitu cara permainannya, men. Saya kasih tahu mainnya gitu. Ini kalau bandarnya ya yang mainin market makernya LPKR nonton, dia makan ketawa senyum-senyum, tapi dia nggak apa-apa, biarin saja. Memang plan kita sudah ke situ. Retail yang mau ikut ya silakan. Paling nanti sesekali akan dihajar 4%, retail bubar, gitu aja. Makanya kenapa saya kalau webinar nggak hanya sebut saham, saya kasih knowledge-nya supaya teman-teman tahu. Karena beli saham itu teman-teman, semua beli agro, semua beli emas, semua beli SMBR gitu ya. Semua beli ASRI. Tapi ada yang loss, ada yang profit. Nah, yang profit itu adalah yang ngerti, yang paham, yang tahu skenario, yang tahu big story. Dia pasti profit.
Tapi kalau yang nggak tahu, taunya hanya kode saham, diguyur sebentar, CL dia, diambil lagi barangnya sama bandar. Itu loh tujuan saya, kenapa webinar itu saya kasih berbagi ilmu, bukan hanya sebut saham. Itu. Nah, itu lipo waste kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat lagi ya, next ya. Ini tulisan saya di AIC Pro di channelnya. Ini saya tulis 2019. Waktu itu saya bahas lipo, tapi kita belum call buy. Saya hanya update-update aja supaya pengetahuan teman-teman waktu itu di AIC tahu tentang lipo. Nih ya, akhir Februari 2018 lalu, IAP ya, pemegang ini, IAP itu ini nih. Inti Anugrah Pratama. Itu pengendalinya LPKR. Isinya Riyadi Family ya. IAP membeli saham LPKR sebesar 3,2 triliun di harga 512 per lembar. Tuh. Mereka IAP harga 512 per lembar aja borong waktu itu sebesar 3,2 triliun. Sekarang harganya masih 200. Berturut-turut sampai dengan akhir Maret ya, Maret sampai April pada tahun yang sama nih maksudnya ya. Berturut-turut Maret sampai April 2018, IAP kembali menambah kepemilikan di LPKR sebesar 500-an miliar di harga 480 sampai 500. Jadi harganya turun diambil lagi sama dia. Oke, nomor 3 ya. Yang tidak kalah sadis, pada awal September tahun lalu, 2017 nih, yang 2017-nya ya, IAP menambah kepemilikan secara agresif untuk pertama kalinya. Nah, untuk pertama kalinya, artinya ini teman-teman. Dari ini diturunin, dihajar ini, pertama kali Big Boss itu beli LPKR lagi di sekitar daerah sini. Nih, daerah sini ya. Dia mulai beli lagi nih, daerah sini, mulai dikumpulin barangnya. Ya. Nih ya, yang tidak kalah sadis, awal September tahun lalu, IAP menangkap kepemilikan secara agresif untuk pertama kali dengan membeli total 1,8 miliar lembar saham di harga 1.060 per lembar dengan total dana yang dikeluarkan 1,8 triliun. Yes, ini benar teman-teman. Ini benar, ini datanya ada, keterbukaan informasi ada. Saya punya datanya. Ini kan catatan lama, cuman saya kasih aja kayak gini. Intinya apa? Intinya mereka tuh barang-barang di atas tuh udah diborongin sama mereka. Itu pun harga sahamnya masih dihancurin ke bawah. Karena apa? Karena mereka pengen ambil lebih gede lagi, yaitu lewat right issue. Nih, right issue-nya ya. Yang sebelah kanan ya. Right issue, pengembang properti PT Lipo Karawaci ya, LPKR ya. Right issue. Itu pada Juli 2019. Ya, Juli 2019. Right issue-nya kalau nggak salah, Juli bener ya. Telah menyelesaikan proses penambahan modal. Right issue-nya udah selesai pada Juli. Ya, coba berapa nih? 11 triliun teman-teman. 11 triliun. Jumlah sahamnya 28 miliar lembar. Harganya 235. Jadi ini kalau beli cuman berapa lembar ini ya. Ini cuman beli berapa lembar. Ini cuman beli berapa lembar. Ini cuman beli 1,8 miliar lembar. Ini belinya 20 miliar lembar. Jadi bener-bener nggak cukup nih borong-borong di harga segini. Borong lagi di harga bawah. 235 saat RI dihabisin semua sama dia. Totalnya berapa tuh? 11,2 triliun. Harga 235. Jadi ada di market sekarang 11 triliun harga 235. Dia mau TP di berapa? Minimal 500 lah dia. Nah, untuk menyelamatkan nilai investasi ini teman-teman, saya kasih tahu. Untuk menyelamatkan nilai investasi yang puluhan triliun ini, LPKR rekrut Pak Yudis gitu loh ceritanya. Kalau yang direkrut itu X-nya Bakri, makin nyungsep ini perusahaan. Tapi yang direkrut nggak main-main, langsung Pak Yudis, ex-direktur keuangannya Unilever, ex-chief auditornya Unilever Global yang ada di London. Supaya apa? Supaya orang confident, supaya investor asing confident, supaya harga sahamnya LPKR naik, supaya dia cuan gede. Gitu.
Sekarang obatnya sedang dikasih sama lipo sendiri, sama grup lipo supaya LPKR naik karena dia udah investasi gede-gedean. Jadi kita buat para plankton ini ngikut saja gitu. Saya sudah dibisikin, monggo kalau mau ikut, nggak ikut juga nggak apa-apa. Tapi resiko tanggung sendiri-sendiri ya. Karena apa? Karena in the short term pasti akan volatile. Kadang naik, kadang-kadang diguyur. Itu short term. Nah, teman-teman tinggal diatur sendiri-sendiri. Oke? Seperti itu kira-kira. Nah, target berapa Mas AS? Nah, target berapa? Targetnya berapa targetnya? Kita lihat cat lagi lah ya. Kita lihat cat lagi. Nah, ini kan ya, cat lagi. Cat lagi. Itu kan sekarang berada di 206. Ya, sekarang berada di 206. Sebentar ya, saya buka cat deh biar gampang deh. Saya buka cat. Sebentar. Saya bukain cat ya. Saya buka chat, saya share dulu chatnya. Oke, kemarin naiknya ternyata 24%. Nah, ini ya. Ini di 260 tuh posisinya di sini, ya. Ini kan dikit lagi aja. Ah, ini nih kalau ke 240 nih segera nih. Mungkin Senin nih kali ini. Mungkin ya, minggu ini harusnya 240 lah. Supaya dia tepat di posisi area sini nih. Area supply demand panjang nih ya, sepanjang tahun 2019. Mungkin area sini. Ya, setelah area sini, nanti mungkin mereka cari timing lagi, kumpulin barang lagi, break. Kalau break 280, break 300, ya mungkin peristirahatan selanjutnya adalah sekitar daerah sinilah. Atau langsung ke sini ya, 350, gitulah. Jadi kalau mau target jangka pendek, lihatnya cat saja ya. Kalau jangka panjang ya tadi, mereka borong harga 500, mereka borong harga 1000, mereka RI gede. Ya nggak mungkin lah mereka TP cuma di 250 kan. Apa namanya? Ribet-ribet amat kalau cuma TP 250 rekrut Pak Yudis gitu. Kalau rekrut Pak Yudis, M-nya gede. Ini Lipo Karawaci mau jadi profitable property company ya. Entah dia mau di 600 atau berapa, saya nggak tahu. Tapi yang pasti ini mereka sedang robakan besar-besaran. Oke, kira-kira begitu ya. Saya ke ini lagi tadi. Ke apa tadi? Ke slide kita lagi ya. Oke, target berapa? Nah, tadi ya udah ya. Mas Es, ada alternatif nggak Mas Es? Nah, ada alternatif nggak selain LPKR? Nah, kalau saya, karena yang saya bahas LPKR, maka titik beratnya di LPKR. Karena apa? Skenario yang dijalankan mereka, perbaikannya juga di LPKR. Tapi kalau teman-teman mau alternatif, ya LPCK lah. Ya, cuman LPCK saat ini ya, handicapnya masih ada PKPU-nya Meikarta. Tapi yang saya dengar Meikarta memang juga mau diberesin lah. Itu aset sebesar itu nggak mungkin ngangkrak lah. Orang Lipo juga sudah investasi di situ triliunan. Nggak mungkin ngangkrak. Nanti pasti akan diberesin pelan-pelan. Tapi ya semua tentu butuh proses ya. Tapi kalau teman-teman mau alternatif, ya ini menjadi alternatif. Kalau LPKR udah naik tinggi, LPCK belum naik, ya bolehlah masuk LPCK. Biasanya dia akan ngikut. Gitu. Nah, ini kita buka laporan keuangannya ya. Sekilas kita buka laporan keuangannya. Terus gini teman-teman, saya mau kasih tahu hal penting. Kenapa dari tadi saya bahas tidak pernah buka LK?
Nih, teman-teman harus tahu. Saat-saat ini, market bullish saat ini, yang kuat adalah katalis dan katalis dan story. Katalis, story, plan outlook masa depan. LK udah nggak ngaruh. Susah kalau kamu baca LK. Kalau teman-teman masih mentok mau baca LK, susah. Nggak akan nyambung. Teman-teman lihat TINS, lihat WSKT, lihat Antam, lihat BRIS. Semuanya nggak nyambung ke LK. Karena apa? Karena saham sekarang bicara masa depan. Hari ini khususnya pandemi, bicara nanti ada plan besar apa. Sama seperti LPKR. Yang kita bicarakan tadi itulah katalis pentingnya. Kalau LK nggak bakalan nyambung. Tapi kalau teman-teman mau lihat LK, ya boleh saja lah ya. Intinya ya, kalau LPKR itu dia rugi gedenya itu, ini ada kerugian. Ini. Paling bawah ya, ada laba sebelum pajak. Di atasnya laba sebelum pajak itu ada kerugian. Ada kerugian 169 ya, 169 miliar ini kan dalam jutaan. Itu rugi investasi pada entitas asosiasi. Itu rugi pada Hyundai, kawasan industri Hyundai di Cikarang itu ada. Itu dia rugi di situ. Tapi dia untungnya di atas laba usaha itu ada beban lainnya. Di atasnya ada penghasilan lainnya. Nah, pada penghasilan lainnya tuh untung gede. 481 itu pada investasi di... Sebenarnya sama, kalau di bawah tuh investasi di Hyundai, kalau di atas tuh investasi di kayak semacam reksadana infrastruktur gitu. Namanya D-Infra nih. D-Infra. Dia investasi di sini. Ya sebenarnya itu sama-sama bukan bisnis core ya, tapi yang satu untung, yang satu rugi, sebenarnya balance ya. Jadi ini tetap bisa saya hitung. Ya. Ini bukan punya LPKR, ini punya LPCK. Ya, sorry ya, ini punya LPCK. Kalau LPKR kan tadi sudah kita bahas. Karena LPCK menjadi alternatif, ya ini saya kasih. LPCK, tuh, LK-nya bagus sih. Year on year-nya naik. Jadi alternatifnya kalau takut LPKR ya LPCK. Cuman LPCK ini kendalanya adalah nggak terlalu liquid. Buat teman-teman yang mainnya udah di atas 500 juta, udah 1M, keluar masuk LPCK kurang seru sih. Maksudnya dia nggak bisa sekali buang 1 tik, 2 tik, nggak bisa. Karena kadang-kadang dia tipis. Tapi karena tipis itu dia naiknya kenceng. Misal ini nanti ya hari market selanjutnya mungkin Senin Selasa naik, LPKR naik tinggi lagi, kenceng lagi ke 240, LPCK juga pasti ikut naiknya tinggi. Seperti kemarin juga LPCK juga naiknya lumayan tinggi. Gitu ya. Oke ya teman-teman, itu ya. Itu yang mau saya share tentang LPKR. Ya, LPKR ini pasti banyak yang belum share. YouTuber lain, analis lain pasti belum mau karena ketakutan. Tapi saya kasih buat teman-teman karena ini penting, ini early banget, baru jalan. Belum ada yang berani, tapi kita sudah bahas di awal bahwa LPKR sedang pembenahan besar-besaran, investasinya sudah triliunan, sudah borong saham triliunan di harga atas, dia rekrut orang supaya perusahaan ini bagus, supaya orang mau beli sahamnya. Big story-nya seperti itu, silakan diputuskan sendiri, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan cuan selalu ya teman-teman ya. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.